Ya, pemirsa, aksi protes dilayangkan pasangan suami istri pengguna kendaraan roda 4 saat terjaring justisi protokol kesehatan yang digelar petugas Satpol PP saat di Jalan Raden Saleh Raya Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka bahkan nekat memaki petugas meski salah seorang penumpangnya kedapatan tidak memakai masker. Bapak mau tahu ada sekepok masker dalam mobil saya? Iya lagi ngapa? Pasangan suami istri pengguna kendaraan roda 4 ini melayangkan protes saat terjaring razia justisi protokol kesehatan di Jalan Raden Saleh Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Mobil yang mereka tumpangi diberhentikan petugas Satpol PP lantaran salah seorang penumpangnya tidak memakai masker. Berdalih masih satu keluarga sehingga tidak membahayakan orang lain, pasutri ini pun nekat memaki petugas. Aksi protes juga dilayangkan seorang pengendara lainnya yang beralasan tengah bersin-bersin sehingga terpaksa melepaskan maskernya. Namun begitu, para pelanggar tersebut tetap diberikan sanksi tertulis dan sanksi sosial. Tadi kenapa nggak pakai masker? Apa ngelepas doang? Bersin, lepas bersin. Oh bersin gitu ya? Iya. Gimana bang, ada sanksi sosial ini terima nggak bang? Kalau nggak terima mungkin pakai toh. Kan gitu ya kan? Jadi jalanin aja gitu bang ya? Iyalah, pakai lah. Untuk bang, program pemerintah bang? Program pemerintah. Yang penting pemerintah harus berlaku adil kan? Petugas yang sempat memberhentikan mobil lainnya bahkan sempat kembali mendapatkan protes dari pengendara mobil. Alih-alih mengaku sebagai Satgas COVID-19 sambil menunjukkan tanda pengenal, pengendara mobil tersebut memilih untuk tancap gas. Ya, di sini masih kita dapati pelanggar-pelanggar yang dimana mereka kurang menyadari protokol disiplin protokol kesehatan. Termasuk ada kita dapati beberapa yang mereka satu kendaraan lebih dari satu orang masih tidak memakai masker dengan berbagai macam alasan yang melakukan tindak. Karena di Pergub 79 itu tidak ada pengecualian. Ya. Petugas berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan protokol kesehatan demi menekan angka penyebaran COVID-19 yang mengalami peningkatan beberapa hari terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga di Ponorogo, Jawa Timur mengikuti rapid test massal usai memakamkan 2 pasien COVID-19 yang meninggal. Hasilnya 9 orang positif COVID-19. Sebanyak 34 warga Kelurahan Kertosari, Ponorogo menjalani rapid test massal di Balai Kelurahan setempat Rabu pagi. Mereka diduga sebelumnya kontak dengan 2 orang yang merupakan ayah dan anak yang terpapar virus corona. Bahkan warga ikut merawat dan memakamkan pasien tersebut. Hasil tes PCR setelah pasien dimakamkan, keduanya dinyatakan positif COVID-19. Warga yang kontak erat langsung dirapid dan swab massal. Hasilnya 9 orang terpapar dan positif COVID-19. Awalnya dari satu pasien COVID positif yang wafat, kemudian 5 hari berikutnya putranya juga wafat. Yang mana beliau berdua memang sudah ada komorbid. Kemudian dari situ kita lakukan swab, ditemukan 9 orang lainnya konfirm positif. Warga yang ditemukan reaktif selanjutnya menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu ke depan. Warga dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi demo menolak keberadaan FPI terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi diwarnai pembakaran ban bekas. Puluhan orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Garda Masyarakat Wonosobo Bersatu menggelar aksi menolak FPI di Taman Plaza Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Demonstrasi menuntut pembubaran Ormas FPI diwarnai pembakaran poster pemimpin FPI Rizik Syihab. Dalam orasinya, massa menolak adanya keberadaan FPI dan mendukung pemerintah untuk membubarkan Ormas FPI. Menghimbau kepada pemerintahan, TNI, Polri, pemerintahan yang punya kebijakan untuk membukukan, untuk membubarkan di semua level kelompok-kelompok radikal, FPI, HTI, dan sebangsanya. Setuju?
Aksi demo akhirnya dibubarkan petugas gabungan polisi TNI yang dipimpin Kapolres dan Dandim Wonosobo. Pengumpulan massa dalam demonstrasi menciptakan kerumunan yang dilarang karena berpotensi penyebaran virus COVID-19. Sebagai satuan Satgas untuk pencegahan COVID-19, apapun bentuknya demo, unjuk rasa dan lain sebagainya atau yang melibatkan kerumunan massa akan tetap kita cegah dan kita bubarkan. Walaupun itu mungkin misinya positif, tetap akan kita bubarkan untuk mencegah penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demonstrasi sempat mengganggu arus lalu lintas hingga polisi menutup jalan menuju Pasar Induk Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sebelumnya demo menolak FPI dan Rizik Syihab juga terjadi di beberapa daerah. Bahkan di Surabaya, Jawa Timur, demo diwarnai kericuhan. Keributan pecah ketika poster-poster yang dipasang kelompok bernama Aliansi Cinta NKRI yang menolak kedatangan Rizik Syihab ke Surabaya dicopot paksa sekelompok orang yang datang tiba-tiba. Baku hantam antar kedua belah pihak menyedot perhatian warga yang melintas dan menyebabkan kemacetan. Bentrok usai setelah polisi dibantu warga melerai. Akibat bentrok ini, satu orang terluka di wajah. Di tempat berbeda, puluhan warga Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung Negara Gerahadi sambil membentangkan berbagai poster penolakan. Pendemo menolak kedatangan Rizik Syihab yang rencananya akan ke kota Surabaya. Pendemo menilai kedatangan Rizik Syihab selalu membuat kegaduhan atas kesatuan dan persatuan bangsa, serta membuat kerumunan dengan jumlah skala besar yang menimbulkan klaster baru penyebaran virus COVID-19. Di Medan, Sumatera Utara, ratusan ibu-ibu mendatangi gedung DPR RD Medan untuk menyampaikan aspirasi menolak kedatangan Imam Besar FPI Rizik Syihab. Massa yang menamakan diri Forum Bhinneka Tunggal Ika ini berkumpul dan menggelar orasi di depan gedung DPRD Medan. Indonesia! NKRI! Mereka tidak ingin masyarakat kota Medan dan Sumatera Utara terpecah akibat adanya ujaran kebencian dan terganggunya toleransi umat beragama dengan kedatangan Rizik Syihab. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa pembubaran aksi menolak Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Perbuatan tersangka dinilai melanggar undang-undang karena aksi yang dibubarkan mengantungi izin. HT, Ketua FPI Pekanbaru dan satu anggotanya dijadikan tersangka atas pembubaran paksa aksi menolak Rizik Syihab di gerbang kantor Gubernur Riau Senin lalu. Menurut polisi, aksi yang dibubarkan sudah mengantongi izin. Tersangka dinilai melanggar kebebasan berpendapat dan memaksa pihak lain dengan kekerasan. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang atau dugaan tindak pidana perbuatan dikendalikan. Saat ini masih kita periksa. Pemirsa, Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman kembali menegaskan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pangdam Jaya juga memastikan akan menindak pelanggar tanpa memandang agamanya. Bertempat di markas Kodam Jaya, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengundang sejumlah tokoh dari organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Gereja Katolik hingga Walubi. Dalam acara ini, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan akan menindak siapapun yang melanggar. Maka tak ada alasan bagi kita untuk beragama, tapi melanggar protokol kesehatan. Sebab menjaga kesehatan juga bagian dari mengamalkan agama. Pemirsa, cegah timbulnya klaster baru COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya, KPU juga akan memfasilitasi pemilihan hak suara kepada pasien positif COVID yang sedang isolasi mandiri.
Simulasi pemungutan dan penghitungan suara digelar KPUD Kota Depok di TPS 11 Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya petugas TPS, warga yang datang ke TPS harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yakni memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nantinya seluruh petugas TPS juga dilengkapi alat pelindung diri. Petugas juga akan memfasilitasi hak pilih pasien positif COVID dengan cara berkoordinasi dengan rumah sakit yang merawat pasien. Pemilih juga setelah mencuci tangan akan diberikan sarung tangan. Mereka akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai sampai dengan jarak dan juga tempat duduk petugas yang ada di lokasi TPS itu kita atur jaraknya minimal 1 meter. Simulasi pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan dilakukan untuk memberikan pemahaman warga agar tidak timbulnya klaster baru usai pilkada. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gus Miftah dan Ustadz Yusuf Mansur berbagi kisah dan dakwah di masa pandemi. Ya, menurut Yusuf Mansur, berdakwah di masa pandemi hanya memiliki 2 hal. Pertama, baik, kedua baik sekali. Dakwah sejatinya disalurkan sebagai edukasi dan juga rekreasi. Ini malam hari ini tagline-nya UGM versus UYM. Iya. Ustadz Gondrong Mambu sama Yusuf Miftah. Air putih itu seperti Ustadz Yusuf Mansur. Iya, siap. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Saya niru Cak Nun. Gimana marahnya, Ustaz? Jadi kalau marah, kupu-kupu gitu. Keluarnya harus kupu-kupu. Saya itu setelah kenal si Wirda jadi pendiam, Ustaz. Oh, kenapa? Diam-diam sayang sama Wirda. Kan ngomong-ngomong kemarin juga presiden MAB kan? MAB. Miftah anti bokeh. Minum kopi pakai madu. Minum kopi pakai madu. Artinya? Sepi tanpa kamu.